Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Dewa Pratama di mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Oke, pada kuliah ini, pada setiap minggunya kita akan membahas, mengkaji, serta menganalisis materi mengenai kewirausahaan. Seperti apa kewirausahaan dan apa saja yang dibahas dalam kewirausahaan. Nah, pada materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai wirausaha di era revolusi industri 4.0 atau di era revolusi 4.0. Nah, membahas ini wirausaha di era revolusi 4.0 atau 4.0 ini merupakan sebuah transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Artinya kita mau tidak mau dalam sebuah kegiatan dalam kegiatan wirausaha yang akan kita lakukan dalam konteks wirausaha harus ikut serta bergerak dan beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri ini. Karena kalau tidak, kita akan berada di suatu tempat ibaratkan berjalan, bergerak ya, tapi tidak ada berkembang, melainkan hanya diam di tempat saja. Nah, sementara orang-orang yang akan mengikuti pola harus untuk menuju tempat yang diinginkan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan bagi kita yang mungkin tidak terbiasa dengan kondisi bergerak dengan melakukan segala sesuatu dengan memanfaatkan perangkat teknologi. Karena 4.0 itu erat kaitannya dengan teknologi dunia maya dan kemampuan kita untuk membaca sesuatu di luar nalar atau di luar kebiasaan kita. Dan mungkin sebelumnya kita belum mengenal apa itu teknologi dan belum mengetahui lebih jauh tentang teknologi, tetapi dikarenakan zaman sekarang itu di era revolusi industri 4.0, maka siap tidak siap kita harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan revolusi industrinya agar kegiatan yang kita lakukan itu dapat sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga apa usaha atau wirausaha yang kita buat dapat disesuaikanlah dengan perkembangan teknologi yang ada. Kenapa demikian? Karena kita siap tidak siap, maka kita harus siap dihadapkan dengan kondisi ini. Sesuai dengan filosofi kehidupan itu terkait dengan perubahan tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus menjalani beradaptasi bagaimana kehidupan pada saat sekarang ini. Nah, sekarang kita coba mengenali sebenarnya apa sebenarnya revolusi 4.0 tersebut atau 4.0 tersebut. Apa benar kita anggap sebagai suatu tantangan baru dalam dunia industri? Dari apa pula kaitannya dengan kita sebagai calon wirausaha yang akan membuka sebuah usaha di era revolusi industri 4.0? Dan apa wirausaha di masa depan? Dan saya percaya misalnya kalau kita kehidupan anak milenial sebenarnya bukan menjadi persoalan yang rumit dan sulit terkait dengan revolusi 4.0 ini, karena secara tidak langsung pada saat sekarang kita ini sudah terlibat dalam revolusi industri 4.0 seperti dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan berbagai perangkat teknologi, bisa dalam perkuliahan, belajar maupun dalam kegiatan aktivitas. Artinya ketika sebuah revolusi industri dihadapkan dalam sebuah dalam konteks wirausaha, kita tidak lagi merasa sesuatu hal yang baru, melainkan hal satu yang sudah terbiasa kita lakukan pada saat sekarang ini. Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi, adanya perubahan
ke arah ekonomi secara komprehensif. Yang kedua adalah sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus dapat mengoptimalkan momentum revolusi industri 4.0 agar dapat menarik industri yang mau tidak mau kita harus mengikut perkembangan sekarang agar kegiatan yang kita lakukan dapat lebih efisien sehingga dapat memanfaatkan berbagai pendekatan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata pada saat sekarang masih terdapat berbagai macam industri khususnya di Indonesia yang berada di fase 1,0, 2,0 maupun 3,0. Ternyata masih banyak di Indonesia yang mungkin fase industrinya demikian. Misalnya revolusi yang biasanya kita kenal yaitu mesin mekanik, seperti yang pertama itu industri tekstil. Nah, pada saat industri 4.0 orang sudah menggunakan teknologi yang canggih, maka tentu akan berpengaruh terhadap jumlah hasil yang akan dihasilkan. Misalnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 yang awalnya bisa menghasilkan cuman 5, 6, 7 maupun 10, maka dengan memanfaatkan teknologi kita bisa menghasilkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan hasil produksi tekstil yang akan kita produksi atau kita hasilkan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sangat besar pengaruh terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 terhadap kegiatan manusia pada saat sekarang. Itu kita lihat dari segi jumlah hasil produksi, belum dari segi hasil kualitas yang kita lihat. Maka bisa saja suatu kualitas yang dihasilkan dengan cara manual itu lebih kurang bagus dibandingkan dengan menggunakan teknologi revolusi industri. Artinya dengan memanfaatkan revolusi industri, hasil produksi dapat meningkat serta kualitas juga dapat ditingkatkan, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan yang kita dapatkan. Nah, selain di sisi industri, ternyata pada bidang pertanian itu masih banyak yang belum berkembang terhadap perkembangan revolusi industri 4.0, artinya masih menggunakan revolusi 1,0, 2,0 maupun 3,0. Salah satunya itu dalam membajak sawah. Mungkin orang pada saat sekarang di era revolusi industri 4.0 itu telah menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih. Misalnya mesin-mesin tersebut tidak hanya bisa membajak, melainkan juga berbagai macam hal kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Salah satu contohnya itu dalam membajak sawah, yang mana kalau pada zaman dulu ketika revolusi 1,0 dan 2,0 itu mungkin masih menggunakan tenaga manual seperti kerbau, maka tentu akan memakan waktu yang lama. Nah, dengan memanfaatkan industri ini maka akan mempercepat dalam pembajakan, sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak lebih banyak. Maka dari segi waktu kita juga hemat. Nah, itu yang dari segi waktu. Sedangkan dari segi hasil produksi juga kita dapat meningkatkan, yang mana ketika dulu menggunakan revolusi industri 1,0, 2,0 maupun 3,0, mungkin hasil produksinya hanya sampai ratusan kilo. Tetapi ketika kita telah menggunakan berkembang terhadap revolusi industri 4.0, maka hasil produksinya bisa kita tingkatkan, malah bisa melebihi di luar ekspektasi kita. Misalnya itu jutaan ton maupun ribuan ton yang dapat kita hasilkan. Nah, di sini kita dapat lihat selain di sisi industri, ternyata di sisi pertanian di Indonesia terkhususnya itu masih banyak yang belum berkembang revolusi industrinya. Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang nantinya akan kita bahas. Nah,
contohnya saja selain yang tadi, contohnya itu generasi yang berada di fase 2.0 yang dapat saya contohkan, yaitu misalnya produksi massal, misalnya industri mie instan, kemudian percetakan, majalah, itu berada di kategori 2.0. Padahal sekarang sudah bermain di angka 4.0, yaitu hanya menggunakan teknologi. Orang tidak lagi membeli koran, melainkan hanya menggunakan satu perangkat teknologi berupa handphone maupun laptop. Orang sudah bisa melakukan berbagai macam kegiatan seperti mencetak, membaca informasi berita yang terupdate, sehingga dengan perkembangan demikian, maka waktu demi waktu orang tidak lagi menggunakan koran untuk mendapatkan sebuah berita informasi. Nah, selain itu, revolusi industri dari sisi 3.0 bisa kita contohkan, yaitu seperti komputerisasi, elektronik, otomotif. Termasuk dalam kategori ini masuk pada fase proses komputerisasi. Sementara seharusnya sudah meningkatkan, dan revolusi 4.0 kitalah yang bergerak di sana. Nah, pada saat sekarang, sementara kita baru di sampai 4.0, sedangkan negara lain tuh sudah mencapai 5.0. Artinya kita ketinggalan satu generasi. Walaupun demikian, ternyata di 4.0 ini kita belum juga semuanya dapat dioptimalkan dalam peningkatannya, melainkan ada juga yang masih memakai 3.0. Nah, ini kan sangat disayangkan bagi kita yang terkhususnya di Indonesia yang masih memakai perangkat revolusi 3.0, 2.0 maupun 1.0 yang sangat jauh ketinggalan daripada revolusi di negara maju, itu seperti Jepang yang menggunakan revolusi 5.0. Di Indonesia, yang salah satu contoh revolusi industri yang telah berkembang dari 1.0 menjadi 4.0 itu seperti Gojek, yang mana pada saat sekarang mungkin dahulu orang kalau memesan Gojek itu langsung ke tempatnya orang mangkalnya, tetapi kalau pada sekarang kita bisa memesannya cukup menggunakan aplikasi di handphone kita masing-masing, kemudian dapat mengetahui berapa biaya sesuai ke tempat tujuan kita, sehingga dapat mempermudah kita dalam menentukan berapa uang yang cukup untuk melakukan perjalanan. Beda dengan yang dulu tidak ada perkiraan berapa jarak, sehingga terkadang uang ongkos yang kita pikirkan cukup ternyata belum cukup. Nah, kalau kita berbicara mengenai transformasi ekonomi, maka ini merupakan sebuah kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Artinya mau tidak mau, ini menjadi satu kondisi yang memang harus seimbang. Maksudnya gini, adalah strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktural ekonomi, semuanya diarahkan dengan supplements seharusnya sejalan dengan demand. Artinya supply dengan demand. Ini seharusnya dapat sejalan dan seimbang, karena ketika supply dijaga dengan demand, maka sebenarnya kemajuan ekonomi agar bisa terwujud dalam transformasi ekonomi tersebut. Artinya ketika supply berjalan, maka harus diiringi dan didorongi oleh demand agar dapat berjalan dengan baik. Nah, yang termasuk dalam supply, reformasi agraria, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, bantuan sosial. Nah, ketika ini dibangun, maka diikuti dengan demands seperti yang pertama itu menjaga daya beli agar tetap stabil, dan ini dilakukan sebenarnya dalam strategi ekonomi pemerintah. Artinya tidak bisa dibuat saja melalui aturan main kebijakan ekonomi yang
memang berpihak kepada kepentingan masyarakat agar daya beli masyarakat tetap stabil. Artinya uh, pemerintah harus dapat menjaga bagaimana daya beli dapat stabil sehingga alur ekonomi dapat dikendalikan. Yang kedua itu meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, maka semakin besar kemungkinan supply ini bisa naik. Nah, ketiga itu meningkatkan ekspor. Jadi dalam konteks transformasi itu yang harus benar-benar dibenahi adalah kualitas dalam negeri. Artinya jika kualitas dalam negeri dapat ditingkatkan, kemudian kita dapat memproduksinya. Setelah diproduksi, maka kita akan bisa melakukan ekspor keluar sehingga harga jualnya menjadi naik. Nah, ini menjadi naik berlipat ganda dan itu dapat memberikan keuntungan buat kita dan memberikan keuntungan buat kita dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha. Artinya bukan impor yang kita tingkatkan, melainkan ekspor yang kita tingkatkan. Nah, berbicara mengenai transformasi di era revolusi industri 4.0, maka otomatis dalam hal ini kita berbicara mengenai bagaimana sebenarnya suatu transformasi kebijakan yang ada pada bidang ekonomi yang mungkin bisa kita fokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam yang selama ini kita gunakan, yang sekarang berbasis sumber daya alam tersebut kita ubah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah, manufaktur dan jasa. Jadi misalnya kalau kita dulu fokus basisnya SDA, maka kita ubah menjadi berbasis nilai tambah, manufaktur dan jasa. Karena memang kita kaya, tetapi kalau SDA terus yang kita kembangkan, yang kita fokuskan, yang kita gali, maka itu lama kelamaan waktu demi waktu itu akan habis. Nah, pada saat 4.0 lah garapan kita bukan hanya di bidang itu saja, tetapi pada bidang ekonomi yang berbasis nilai tambah, industri, manufaktur dan jasa. Nah, ekonomi berbasis SDA itu dulu adalah sebuah primer. Nah, pada saat sekarang itu kita rubah menjadi sebuah nilai tambah, industri, manufaktur dan jasa. Tentunya di tengah-tengah dalam proses perubahan tersebut ada sebuah hal yang kita perhatikan, yaitu perlu transformasi dalam meningkatkan daya saing. Siapa yang melakukannya tentunya adalah SDM. Nah, tujuannya apa? Agar bisa merespon pergeseran struktur ekonomi dan struktur ekonomi ke jasa perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Jadi misalnya dulu kita SDA yang perlu difokuskan, nah sekarang tidak hanya itu lagi, melainkan difokuskan ke beberapa bidang hal yang lain. Ada beberapa isu yang saya contohkan. Pertama itu isu industri manufaktur. Nah, industri manufaktur kaitannya bisa kita lihat itu sebuah kontribusi terhadap PDB yang menurun dari persentase 26% pada tahun 2016. Nah, sekarang seharusnya itu dapat menjadi penurunan 8% atau 20%, tetapi dalam konteksnya ada sebuah terjadi penurunan PDB itu adalah produk. Nah, kita sebelumnya harus dapat mengetahui apa itu PDB. PDB adalah produk domestik bruto, atau dengan kata lain adalah salah satu indikator yang digunakan untuk dapat mengukur kondisi ekonomi suatu bangsa. Dilihat dari PDB-nya, kita anggap yang tadi adalah isunya, maka penyebabnya adalah lapar kitanya belum efisien. Kemudian kita perlu melakukan apa dalam manufaktur, semacam area rehabilitasi industri manufaktur. Yang kedua adalah itu adalah isu yang pertama. Jadi isunya itu
manufaktur dapat berkontribusi terhadap PDB yang menurun dari angka presentasi. Nah, penyebabnya itu lapor market kita yang belum efisien sehingga perlu melakukan sebuah penguasaan. Nah, isu yang kedua itu isu sektor jasa. Sektor jasa memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB, namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Penyebabnya adalah angka presentasi 58% sampai 65% itulah angka kualitas tenaga kerja berpendidikan rendah di Indonesia. Artinya di Indonesia masih banyak tenaga kerja yang memiliki pendidikan di bawah standar yang telah ditetapkan. Investasi sangat rendah akibat kondisi ekonomi dan tidak ada sebuah kepercayaan pasar, sehingga yang meski dilakukan adalah penguatan di sektor jasa. Nah, dan isu penyebab dan hal sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan sekarang, kita bisa lihat apa tantangan atau faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan revolusi industri 4.0. Artinya apa sebenarnya faktor-faktor atau tantangan yang dapat mempengaruhi sebuah kondisi di era revolusi industri 4.0. Yang pertama itu globalisasi. Tidak bisa dipungkiri dengan berkembangnya revolusi industri 4.0, maka mau tidak mau kita masuk ke dalam wilayah seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Yang kedua itu perkembangan teknologi, khususnya yang kaitannya dengan digital. Artinya dengan berkembangnya revolusi industri mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, serta sekarang itu 4.0, maka tidak dapat dipungkiri perangkat teknologi juga dapat berkembang sesuai dengan kemajuan zamannya. Yang ketiga itu bonus demografi. Nah, dalam tiga hal ini, artinya itu jika ini dalam tiga hal ini, jika itu dijadikan sebuah faktor tantangan misalnya, maka tentu kebijakan harus mengarahkan ke sana, seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan terkait dengan insentif fiskal, terkait kebijakan perdagangan, dan terakhir itu terkait dengan kebijakan iklim usaha dan bantuan sosial. Sehingga yang menjadi faktor-faktor yang tersebut terkait dengan kebijakan pengembangan SDM. Satu saja yang kita ambil misalnya bahwa perkembangan itu adalah teknologi digital. Nah, kalau selama ini kita mungkin belum bersentuh dengan teknologi digital, atau dengan katanya SDM kita belum bersentuh dengan teknologi digital, maka kita harus melakukan bagaimana caranya meningkatkan atau bersentuh langsung dengan teknologi digital, supaya SDM kita dapat memiliki sebuah kemampuan yang bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, maka perlu pengembangan SDM yang kita lakukan agar SDM kita dapat beradaptasi sehingga dapat bersentuh langsung dengan teknologi digital pada saat sekarang. Yang bisa kita lakukan dalam melakukan pengembangan SDM yaitu yang pertama, inti otomatisasi. Yang kedua itu penyiapan skill, artinya benar-benar skill ini dipersiapkan bagi seseorang dalam bisa beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Yang ketiga itu ekosistem inovasi melalui vokasi dan insentif pajak. Nah, jika fokus sebuah arahan pengembangan SDM fokus vokasi, maka perlu beberapa usaha yang kita lakukan. Yang pertama itu peningkatan kualitas SDM. Ini dilakukan agar dapat menyiapkan kebutuhan kompetensi di era revolusi industri 4.0 yang ditetapkan berbagai macam strategi perbaikan dan pelatihan vokasi yang semuanya fokus pada bidang vokasi, terutama dalam sektor prioritas pemerintah. Kebutuhan SDM 4.0 khususnya ekonomi digital, maka mengarah
kepada peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Tentu saja ini yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan vokasi khususnya pada 3 lembaga vokasi. Yang pertama itu SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja. Yang kedua itu fokus pada prioritas manufaktur, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja imigrasi sektor yang orientan terhadap otomisasi. Dan yang ketiga itu perbaikan bisnis proses. Nah, maka dalam hal itu kaitannya dalam wirausaha, maka hal-hal yang di atas itu kaitannya dalam wirausaha adalah yaitu bagaimana agar kita bisa beradaptasi di era revolusi industri pada saat sekarang, sehingga kita ketika membuka sebuah wirausahaan maka kita dapat apa perkembangan zaman yang ada, sehingga kita membuka usaha tersebut dapat sesuai dengan alur perkembangan zaman. Nah, itu dari sisi membuka sebuah kegiatan usaha. Sedangkan dari sisi SDM-nya kita harus dapat meningkatkan kualitas SDM agar dapat menggunakan berbagai macam perangkat teknologi pada saat sekarang yang bisa mungkin menunjang dalam melakukan kegiatan usaha kita. Nah, selain itu ada beberapa strategi perbaikan yang mungkin dapat kita lakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Adalah yang pertama itu melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan tersebut. Misalnya mengubah paradigmanya yang diubah dulu bisa menggunakan sekarang. Mungkin dulu hanya sekedar menggunakan, tetapi pada sekarang kita bisa merubah paradigma itu bagaimana menghasilkan, sehingga dapat tidak menerima saja, melainkan juga dapat menciptakan. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan melalui reformasi yang besar-besar ini adalah yaitu melalui penyusunan kurikulum bersama industri. Jadi bukan kurikulum, bukan asumsi sekolah saja. Dengan kata lain, kurikulum sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri melalui TOT dengan guru dan dosen. Artinya guru-guru memang harus di training agar tidak hanya sekedar memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga dapat bagaimana mempersiapkan siswa-siswanya agar dapat siap kerja di dunia luar, sehingga masing-masing siswa mempunyai sebuah kemampuan yang bisa diandalkan sehingga dapat bersaing di dunia luar, di dunia wirausaha. Yang kedua itu dapat mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun dan menetapkan berbagai kompetensi yang dibutuhkan, menetapkan langkah-langkah terstandar akreditasi, mekanisme yang jelas, atau dengan kata lain adanya sebuah SOP kerja jelas, sehingga ketika melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan ada SOP yang mengaturnya, sehingga itu dapat kita jadikan sebuah pedoman. Yang ketiga itu membakukan semacam mekanisme pemagangan atau menetapkan template model yang jelas. Artinya ada sebuah contoh yang jelas, kemudian kita tetapkan yang bisa kita lakukan untuk sebagai mekanisme pemagangan. Yang ketiga itu meningkatkan pendanaan dan koordinasi. Artinya misalnya melakukan penyusunan pendanaan atau membentuk semacam komite vokasi di pusat maupun di daerah, menyusun informasi pasar sektor apa yang bisa kita pilih sebagai fokus bisnis dalam kaitannya dengan adaptasi terhadap fase revolusi 4.0. Yang pertama itu makanan. Artinya bisnis yang kita buka, yang kita jalankan pada saat sekarang di fase revolusi industri 4.0, yaitu dalam makanan dan minuman. Kenapa demikian? Karena dengan beriringan di perkembangan zaman waktu, makanan ini tidak akan habis, tidak akan punah dimakan di
dimakan oleh waktu. Artinya setiap orang pasti membutuhkan makanan dan minuman. Maka dalam hal ini kita harus bisa memilih makanan dan minuman yang bisa diolah dalam konteks global sehingga dapat bersaing di dunia luar. Yang kedua itu tekstil dan busana yang mungkin dulu tidak yang mungkin dulu hanya dijadikan sebagai kebutuhan, tetapi sekarang juga telah dijadikan sebuah fashion gaya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi revolusi industri 4.0, kita dapat membuka sebuah usaha tekstil dan busana yang dapat bersaing di dunia luar. Yang ketiga itu industri elektronik yang seperti apa yang semua orang kita gunakan pada saat sekarang ini. Yang kapan itu otomotif, dan yang terakhir itu biokimia, yang mana kedua ini itulah uh, membuka usaha itu kelas perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai adalah terkait kebijakan perdagangan yang jelas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kualitas tinggi di era 4.0. Maka ada sebuah kebutuhan dan keharusan semacam kebijakan yang dilakukan melalui pendorongan dan pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor yang telah berkembang. Maka ini diharapkan dapat menunjang industri yang ada dalam negeri, terkhususnya di Indonesia. Nah, untuk mendorong ekspor, ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu mulai dari insentif fiskal, percepatan pembangunan destinasi wisata, kemudian pelayanan kinerja ekspor, dan kemudian pembayaran ekspor serta berbagai macam layanan iklan kehutanan lainnya. Sedangkan untuk mengendalikan impor, hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengatur pencawal ulang pemenuhan iklim pemenuhan TKDM bagi proyek yang berjalan, dan implementasi biodiesel serta meningkatkan target impor barang. Nah, mungkin itulah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya harap bisa menambah sedikit demi sedikit pengetahuan kita mengenai apa sih sebenarnya revolusi industri pada 4.0 atau 4.0, seperti apa perkembangannya dan apa pengaruhnya dalam sebuah kegiatan wirausaha, dan seberapa pentingnya dampak dari revolusi industri ini terhadap sebuah kegiatan usaha yang kita lakukan. Baiklah, saya video pertama pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.